Halo Kak, Halo, izin perkenalkan diri, saya Abda Aina, saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Apakah Kakak boleh berkenalan? oke baik terima kasih. Kenalkan nama saya Ahmad Fauzi. Saya sekarang semester 7. Saya ya sibuk lah memang sekarang. Ya, kakak dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo. Asal kota mana? Oh, kakak dari Kalimantan Barat, Singkawang. Eh, Kalau boleh tahu, Kakak umurnya berapa nih? Sekarang kakak 21. Nah, selama semester 7 ini, Kakak ini daring atau gimana ya? Dari semester 3 tuh udah daring kita. Oh, udah lama ya? Iya, sekitar semester 3 gitu udah daring. Jadi selama daring itu Kakak berada di Jogja atau di Kalimantan? Kemarin sempat pulang ke Kalimantan setelah habis Lebaran kemarin, pulang ke sini karena ada urusan di kampus. Eh, Jadi sekarang stay di Jogja. Nah, selama daring, pembelajaran daring selama pandemi ini, kan pasti ada satu masalah ataupun kendala-kendala dalam pembelajaran daring itu. Nah, apa sih permasalahan Kakak dalam daring itu? Kalau menurut kakak, kalau masalah sekolah daring ini kurang efektif ya, karena di sini kan yang namanya kita mengajar itu kan enaknya face to face, karena kita bisa lihat dari cara mereka ngajar, terus dosen pun bisa ngelihat mahasiswanya gimana. Kalau misalnya secara daring kan dosen belum tentu lihat, misalnya mahasiswanya on cam nih, belum tentu mereka tuh fokus ke materi yang disampaikan sama dosen. Apalagi kalau yang off cam, dia kadang tidur atau mungkin kemana gitu kan. Itu kan saya sangat belum efektif lah mungkin lah untuk sekarang. Kalau sinyal gimana Kak? Apa ada masalah kalau sinyal? Kalau sinyal mungkin permasalahannya dari segi apa ya, paket data sih. Kalau masalah secara daring ini mungkin lebih boros ke paket data. Iya, betul. Kalau sinyal ya kadang kalau mungkin misalnya dalam keadaan mati lampu atau dalam mungkin tempat yang mungkin sulit dijangkau sinyal, nah itu sih lebih bermasalah. Nah, dari beberapa masalah yang Kakak sebutkan tadi, pasti kan ada solusinya ataupun cara yang Kakak gunakan tuh untuk menyelesaikan permasalahan itu gimana caranya? Kalau mungkin sekarang mungkin kayak sistem apa ya, modern blended ya, jadi kayak misalnya mungkin dari hari Senin nih, misalnya mahasiswa yang masuk, misalnya ada 30 mahasiswa, mungkin yang hari ini masuknya 15, besoknya 15, atau mungkin bisa juga apa ya, kalau daring ya enaknya. Belum kepikiran sih, karena kita juga susah, karena kalau masalah daring nih, kita mau gimana lagi kan, kita mau protes juga nggak bisa dalam keadaan semuanya juga sama gitu kan. Tapi semoga aja semester besok kita bisa full 100%. Tapi kemarin kan dari pihak kampus kan sempat juga ngadain. Jadi masalahnya itu ya sinyal, terus on cam dan enggak on camnya teman-teman itu kan yang menjadi pengaruh dari masalah daring nih Kak ya. Ya, karena kan mungkin materi yang disampaikan tuh kayak kurang efektif lah untuk mahasiswa kalau masalah daring ini. Ya rata-rata kebanyakan mungkin mereka kagak fokus ke materi yang disampaikan kalau masalah daring, karena mereka bisa sambil main apa, chattingan atau main game atau gimana. Kalau misalnya kita kuliah secara langsung kan otomatis kan terkontrol lah sama dosen kan, maksudnya face to face, misalnya bisa dilihat gitu kan, otomatis mahasiswa lebih fokus ke materi. Oke, sebelumnya terima kasih banget ini. Aku terima kasih banget Kakak udah meluangkan waktu
dan bersedia untuk aku wawancara ya Kak. Terima kasih juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Abdaina, biasa dipanggil Nana. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Apakah Kakak boleh kenalan dengan saya? Oke. Baik, perkenalkan, saya Nurdin Muhayyad, di kampus bisa dipanggil Ahmadin, Prodi Manajemen Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Stit Pringsewu, semester akhir, semester 8 ini. Kalau boleh tahu, umurnya berapa Kak? Umurnya masih muda, enggak lah. Sekitar 23 ini. Selama semester berapa Kakak ini menjalankan perkuliahan secara daring? Kan pandemi itu kan mulai tahun 2020 ya, kalau nggak salah. 19 sampai 20 awal. 20 awalnya. Jadi memang kan apa ya, hanya itu kan tengahan tahun 2020 itu kan dari segi aktivitas itu diliburkan, baik pendidikan, sosial dan lainnya diliburkan lah. Dari semester 6 itu sudah mulai daring. Jadi ya aktivitas yang maunya offline diganti dengan online. Nah, selama masa daring tersebut, apakah Kakak memiliki kendala tuh dalam masa perkuliahan? Seumpama seperti sinyal dan lain sebagainya. Apakah ada Kak? Kendala utama itu koneksi ya. Kedua itu server atau perangkat kita yang digunakan lah, handphone dan sebagainya. Itu sih. Ya Kak. Nah, dari permasalahan tersebut yang Kakak bilang tadi, apa sih solusi yang Kakak berikan terhadap permasalahan tersebut biar Kakak bisa membiasakan diri tuh selama daring tersebut? Ya paling untuk mensiasati supaya perkuliahan tetap jalan dengan daring itu kan. Ya paling kita keluar kota, kita dari tempat, misalnya dari rumah itu mengelah untuk keluar gitu kan, cari jaringan, mungkin bisa di tempat kosan atau gimana gitu, tempat-tempat yang memang jaringannya di situ kuat gitu. Seperti itu doang Kak, kendala selama Kakak daring? Ada sih, maksudnya kayak misalnya nih pemahaman, kayak misalnya kita kuliah secara offline atau tatap muka, itu tentu beda dari segi pemahaman, dari segi aura, suasana, berarti kan beda sih antara offline dan online gitu. Itu salah satu kendala juga. Contohnya ketika kita daring, itu kan apa ya, kayak belajarnya itu nggak sungguh-sungguh loh. Beda sama dengan guru secara tatap muka. Itu jadi misalnya bahas tentang teori apa gitu, pasti beda gitu, artinya kualitasnya beda. Itu aja sih mungkin. Oke, terima kasih banyak udah meluangkan waktu dan bersedia aku wawancara. Oke, terima kasih kembali. Assalamualaikum, selamat malam Kak. Waalaikumsalam. Ya. Perkenalkan diri, nama saya Abdaina. Saya berasal dari Lampung. Saya dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta. Jadi sekarang saya masih semester 2 di Stikam. Apakah Kakak boleh memperkenalkan diri dengan saya? Ya, nama saya Nurrohma. Saya dari Pasuruan. Prodi saya Prodi IAT dari Universitas Yogyakarta Pasuruan. Semester berapa Kak? Semester 4. Kakak menjalani pembelajaran secara daring itu dari semester berapa ya kalau boleh tahu? Dari semester awal sudah daring.
Oh, dari semester awal sudah daring ya. Nah, pasti selama daring tersebut pasti ada kendala ataupun permasalahan yang dihadapi selama daring. Nah, kalau boleh tahu apa aja sih Kak permasalahan yang Kakak hadapi? Kayak kurang pahamnya, kayak keterangan dari dosen itu kurang, kadang jaringan ada jaringan yang agak error atau gimana gitu. Cuman jaringannya doang yang terkendala? Sama pemahaman buat anak-anaknya, terus mengendalikan anak-anak itu gimana gitu. Kadang kan kalau daring kadang nggak diperhatikan yang presentasi gitu. Berarti kendalanya sinyal dan materi yang susah dipahami gitu ya? Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kakak bisa meluangkan waktu untuk saya wawancara. Ya, sama-sama. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Haikal Lamara dari Stipram Yogyakarta, jurusan Prodi Pariwisata semester 2. Kali ini saya akan menanyakan apa saja kendala yang terjadi pada perkuliahan online. Ya, boleh diperkenalkan dulu Bang, nama, umur, dan asalnya. Nama saya Muhammad Samsul Dafatullah, asal dari Mataram, dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Psikologi, angkatan 2020, semester 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tarik Hanafi Majid. Sekarang saya berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dan sekarang saya masih semester 4. Asalnya dari mana Bang? Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan dulu Bang, nama, alamat universitasnya. Siap. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Darin Saputra. Saya berasal dari Mataram, Nusa Tenggara Barat. Saya kuliah di Universitas Mataram, jurusan Ekonomi Bisnis Perhotelan. Kali ini saya akan menanyakan tentang perkuliahan online di masa pandemi. Adakah kendala yang dihadapi pada saat perkuliahan online? Kalau berbicara tentang kendala ketika kuliah saat masa pandemi adalah mungkin ketika melawan rasa malas yang ada di dalam diri. Ketika kuliah harus dihadapkan melalui rumah, tidak melakukan tatap muka secara langsung. Selain itu, yang saya hadapi mungkin kendalanya mungkin terkendala jaringan, terkendala hubungan sosial kepada teman yang hanya terbatas melalui secara online, mungkin seperti itu. Adakah masalah pada saat perkuliahan online, Pak? Pada saat pandemi ini? Kalau masalah dalam pembelajaran saat pandemi ini kayaknya banyak sekali masalahnya. Salah satunya tuh kalau pada saat penyampaian materi kan, kalau terkendala jaringan jadinya materi yang disampaikan oleh dosen itu kadang tidak bisa dapat diterima dengan baik dikarenakan sinyal yang putus-putus. Jadi kita para mahasiswa agak sulit mengertinya. Apakah ada kendala pada saat perkuliahan online? Ya, ada. Biasanya perkuliahan online itu sangat tidak efektif ya buat ngajar dalam melakukan perkuliahan, karena biasanya terkendala oleh kuota sama jaringan. Ada kendala yang lain, Bang? Apa itu aja? Kendala yang lain biasanya buat teman-teman yang dari daerah, misalnya kayak terpencil, kota-kota terpencil atau desa-desa, itu kan biasanya di sana itu ya kendalanya juga jaringan aja sih biasanya. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi hal-hal tersebut pada perkuliahan? Mungkin
Cara untuk mengatasi berbagai kendala yang sudah saya sebutkan tadi, dari yang sudah saya lakukan sebelumnya selama masa pandemi ini, dan mungkin menjalin hubungan dengan teman, meskipun hanya secara online. Istilahnya saya mencari circle baru, sesama mahasiswa psikologi. Kemudian saya selama masa pandemi kan pasti merasakan bosan. Ketika merasa bosan ketika perkuliahan tersebut berlangsung. Saya mensiasati tersebut dengan mencari hiburan-hiburan baru agar rasa jenuh dan bosan ketika dihadapkan dengan kuliah yang melalui laptop ataupun HP bisa saya atasi. Seperti itu. Apakah ada kendala di sistem jaringan-jaringan yang pernah Anda alami? Kalau kendala dalam jaringan itu sudah pasti ada. Kenapa? Karena emang jaringan di rumah saya itu tidak terlalu bagus. Makanya pasti menemukan kendala jaringan. Dan bagaimana cara Anda mengatasinya tentang masalah perkuliahan online tersebut? Biasanya waktu nge-lag itu dosennya tuh biasanya diminta untuk matiin kameranya atau cam supaya jaringannya tuh lebih stabil. Apalagi kalau udah mulai hujan kan di sini, kebetulan emang lagi musim hujan, jadi sinyal itu susah gitu. Jadi itu salah satu cara buat mengatasi nge-lag tersebut. Solusi Bang Karin ini bagaimana mengatasinya biar perkuliahan online ini efektif? Apa tadi? Bisa diulang? Bagaimana cara mengatasinya perkuliahan online ini? Oh, biasanya cara mengatasinya itu ya dibuatlah kuliah offline gitu ke kampus, walaupun mungkin diperketat gitu, kayak menggunakan masker dan dibagi dengan 2 sesi, misalnya sesi pertama berapa orang dan sesi kedua berapa orang, kayak seperti itu. Itu saja mungkin dari Abang atau gimana? Ya, itu saja yang bisa disampaikan atau ada tambah lagi, Bang? oh itu aja sih. Ya, sudah, Bang. Terima kasih atas waktunya sebelumnya. Ya, sama-sama Bang Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada saudara Safiuddin atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk saya wawancarai mengenai hambatan kuliah daring. Baik, pertanyaan pertama yakni siapa nama panjang dan siapa nama panggilan? Baik ya, nama saya Safiuddin, panggilan Afik ya. Kuliahnya di mana, semester berapa, dan jurusannya jurusan apa? Ya, saya kuliah di UNU NTB, Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Kebetulan sekarang ini saya masuk di semester 6, jurusan S1 Pendidikan Sekolah Dasar ya, PGSD. Pertanyaan terakhir, apa kendala atau hambatan saat kuliah daring dan gimana saudara mengatasi atau memberikan solusi supaya lancar saat kuliah daring? Baik, terima kasih. Terkait dengan kendala ya, memang untuk kuliah daring ini memang menjadi dilema polemik yang tidak kunjung selesai ya. Nah, jadi kuliah daring itu memang sangatlah berefek pada pendidikan, terutama ilmu yang kita dapatkan terutama. Nah, sehingga tidak efisien ketika
kita belajar atau kuliah itu lewat daring, lewat Zoom meeting, kemudian Google Meet dan sebagainya. Namun saya pribadi menyikapi hal itu dengan cara aktif. Nah, di sanalah mahasiswa itu dituntut untuk aktif, kreatif dan inovatif, sehingga tidak mengharapkan tidak mengharapkan ilmu yang hanya diberikan kepada mahasiswa dari dosen itu sendiri gitu, melainkan mahasiswa harus aktif mencari referensi-referensi terkait dengan pembelajaran yang ada gitu. Jadi tidak ada istilah kuliah daring itu tidak dapat apa-apa gitu. Namun tergantung lagi kembali ke pribadi masing-masing mahasiswa. Ya, kalau kita hanya mengharapkan dari pembelajaran daring, kemudian apa yang diberikan oleh dosen, ya itu aja yang kita dapat gitu. Kalau kita tidak berusaha untuk mencari tahu dan mencari referensi-referensi yang lebih dari apa yang diberikan oleh seorang dosen, itu aja sih. Terakhir saya ucapkan terima kasih, semoga kuliahnya lancar dan segera lulus, mulai baik, dan sukses dalam segala kegiatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Intan atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk mewawancarai pada malam hari ini. Kami persilakan kepada Saudara Intan untuk memperkenalkan diri, nama panggilan, umur, kuliah di mana, jurusan apa, semester berapa, dan pertanyaan terakhir yaitu kendala saat kuliah daring dan solusinya gimana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Intan Sandian, biasa dipanggil Intan. Saya kuliah di Universitas Mataram dengan jurusan manajemen ekonomi bisnis. Umur saya 20 tahun. Apalagi? Semester berapa? Semester 4. Terus terakhir, kendala kuliah daring dan solusinya gimana? Untuk kendala kuliah daring biasanya di masalah jaringan ya, soalnya rumah saya kan agak kayak masih kampung gitu, jadi masalah jaringan. Untuk solusinya itu biasanya kita mencari tempat yang lebih jaringannya lebih mensupport untuk kuliah daring. Itu aja sih. Selain itu tidak ada kendala atau gimana? Kendala lainnya itu kayak masalah materinya kan orang-orang beda ya, ada yang visual, ada yang belajar secara langsung gitu materinya. Jadi untuk kita yang bukan tipe pelajar yang visual, diharuskan untuk lebih giat lagi untuk mencari referensi biar materinya lebih masuk gitu. Itu aja sih. Baik, terakhir saya ucapkan terima kasih. Saya doakan kepada Saudara Intan Sandian, semoga kuliahnya lancar dan segera lulus untuk kuliahnya dan segera sukses. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Indra atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewawancarai Anda. Adapun pertanyaan pertama yaitu nama panggilan, nama panjang, dan umur. Silakan Saudara Indra. Baiklah, Saudara Khairul, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indra Yadi, biasa dipanggil Indra. Umur saya saat ini adalah 20 tahun.
Saudara Indra kuliah di mana, ambil jurusan apa, dan semester berapa? Saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram. Saya mengambil prodi D3 Perhotelan dan saat ini saya sedang semester 4. Langsung aja ke pertanyaan terakhir. Apa kendala pas kuliah daring dan gimana saudara Indra mengatasi atau solusinya gimana? Untuk kuliah daring itu saya itu kampus saya itu tidak terlalu banyak menggunakan kuliah daring, tapi banyak menggunakan luring. Kendala saya itu cuman sinyal yang kurang baik aja. Ya. Baik, terima kasih. Untuk mengatasi itu saya cuman mencari sinyal yang lebih baik, gitu aja. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya doakan semoga saudara Indra lancar kuliahnya dan segera sukses. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Nirwita Syarikinta Permandinta, saya dari Stipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambaruk Mojokerto, program studi S1 Pariwisata semester 2. Kakaknya boleh perkenalkan diri? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, program studi Manajemen Pendidikan Islam semester 8 asal Bunto, Kalimantan Tengah. Oke, kalau boleh tahu kakaknya umur berapa nih? Sekarang sih umur 22 ya. Oke, perkenalkan nama saya Olivia Agustin. Saya dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Saya dari program studi psikologi dan sekarang saya udah masuk semester 4. Nama saya Anita dari UNY, semester 6, prodinya akuntansi. Selama semester 8 ini kesibukannya apa, Kak? Selama semester 8, sekarang sedang mengerjakan skripsi sama nyelesain tugas-tugas yang belum dikerjakan. Oke, sekarang kan masih masa pandemi nih, Kak. Terus gimana nih kuliahnya, masih daring apa sudah luring? Kalau sekarang sih udah nggak kuliah kan, soalnya kuliah sudah habis. Mungkin kemarin sempat 3 semester kuliahnya daring. Ya, itu seperti itu. Kalau sejauh ini sih masih daring ya, dari kampus juga belum ada rencana untuk luring. Iya, masih daring. Nah, selama perkuliahan daring, pasti ada kan permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi. Apa sih permasalahan atau kendala yang kakak hadapi itu? Mungkin ada 2 kendala sih. Kemarin tuh, pas kemarin kan jadwal sering pindah-pindah, jamnya nggak nentu. Yang kedua, mungkin masalah jaringan sih, soalnya kan apalagi di Kalimantan, kalau sudah di kampung kan sinyalnya sulit gitu kan. Kalau kendalanya sih biasanya dari sinyal yang nggak stabil, sama kalau di rumah kan bikin kita nggak fokus buat kuliah karena kayak mungkin harus ngebantu pekerjaan rumah gitu. Mungkin kayak kesulitan memahami materi, sama kalau misalkan mati listrik. Dari kendala-kendala tadi, apa sih solusinya untuk menghadapi itu semua dalam perkuliahan secara daring? Mungkin yang pertama sih dari dosennya atau dari ketua kelas serta mahasiswa yang lain, mungkin lebih baik agar didiskusikan terlebih dahulu untuk kesiapan jamnya, entah mau disesuaikan dari jadwal atau mau pindah jadwal, harus dikonfirmasi lebih jelas lah. Dan untuk kendala jaringan kan emang dari tempatnya, mungkin ya bisa mungkin sih ngatur jaringannya kan supaya enak. Kalau solusinya sih buat yang sinyal tadi, kayak dari aku sendiri sih harus nyiapin 2 provider yang berbeda. Jadi biar kalau misalnya satu providernya lagi nggak stabil jaringannya, bisa ganti ke provider yang satunya.
Terus kalau buat yang bikin nggak fokus belajar itu tadi, biasanya kayak dari aku sendiri harus bisa memperkirakan sama membagi waktu sih, biar kalau misalnya udah ada pekerjaan rumah gitu, kita harus ngasih spend waktu buat kuliah juga. Oke, Kak. Kalau misalkan untuk kesulitan memahami materi, biasanya saya mempelajari ulang materinya lagi, atau kalau nggak berdiskusi sama teman. Tapi kalau soal mati listrik itu kan wifi-nya ikut mati juga, biasanya pakai tambahan kuota data sendiri. Oke Kak, sebelumnya aku terima kasih banget udah mau diluangkan waktunya untuk wawancara seputar perkuliahan di masa pandemi ini ya. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Sama. Perkenalkan, nama saya Risma Seventeen dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, jurusan S1 Pariwisata semester 2. Kakaknya boleh perkenalkan diri? Baik, nama saya Yanadri Mustika Sari. Saya dari STIE AUP Surakarta, jurusan S1 Manajemen. Sekarang semester 6. Baik, perkenalkan nama saya Clariza Rahmakusuma Astuti, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, S1 Tadris Bahasa Indonesia, saat ini berada di semester 4. Ya, terima kasih. Nama saya Ragil Mamung Mustaqim dari Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2019. Jadi semester 6 ya Kak ya? Iya. Oke, baik. Selama semester 6 ini, kesibukan kakak apa aja ya? Untuk sekarang menjalankan magang sama pelajaran praktek. Ya, kalau di semester 4 ini saya sedang sibuk menjadi volunteer, kemudian juga sibuk dalam berorganisasi dan ya mengerjakan tugas saja. Selama semester 6 ini saya baru ditempatkan di tempat magang sesuai dengan ketentuan kampus. Baik, sekarang kan masih pandemi ya Kak ya? Kuliahnya masih daring atau sudah luring? Untuk sekarang sih 1 minggu itu biasanya daring, 1 minggu luring. Jadi 50% daring, 50% luring. Di fakultas, terutama di prodi saya, itu dibagi menjadi 2. Jadi ada 50% yang luring dan ada yang 50% itu daring begitu. Oh, jadi blended ya? Iya, sistemnya blended. Iya. Sebelum saya magang itu kuliah kami masih daring, dan dari awal 2019 sampai 2020 itu kami offline, dan selanjutnya kami daring sampai sekarang. Baik, menurut kakak, masalah atau kendala apa aja sih yang saat ini? Untuk sekarang kendalanya apa ya? Untuk materinya kurang maksimal karena kadang daring, kadang luring. Biasanya kalau daring itu jaringannya susah, jadi kadang nggak bisa ngikutin pelajarannya gitu. Yang pertama itu kalau misalkan di kuliah online itu di sinyal ya, karena kan daerah saya itu termasuk kawasan yang pelosok, jadi untuk sinyalnya itu lumayan susah. Kalau misalkan kuliah offline hanya untuk membagi waktunya saja, karena saya juga aktif dalam berorganisasi, kemudian juga menjadi volunteer, seperti itu. Masalahnya itu sebelumnya kan saya sudah pernah merasakan kuliah offline, dan masuk ke dunia daring ini kami merasakan kendala yang sangat tidak enak lah, seperti tugas dan materi yang tidak imbang. Nah, itu materinya sedikit dan tugasnya itu sangat banyak dan deadline-nya sangat menumpuk. Dari kendala-kendala yang kakak sampaikan tadi atau selebihnya, bagaimana sih solusi untuk menghadapi atau mengatasi itu semua? Kalau menurut saya sih
sebaiknya luring terus ya, biar materinya maksimal gitu. Kalau misalkan dari sinyal sendiri, itu biasanya saya cari tempat entah ke wifi tetangga atau mungkin mencari tempat yang istilahnya bisa meminimalisir penggunaan data dari saya. Kemudian untuk memanage waktu itu biasanya untuk kegiatan itu sendiri saya kesampingkan karena saya lebih mengutamakan untuk jam kuliah agar tidak tertinggal pada jam kuliah begitu. Solusinya kalau dari saya pribadi yaitu perbanyak teman dan jangan malu untuk bertanya sama teman, itu aja sih. Baik. Oke, terima kasih kakak. Baik, terima kasih ya kak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama kak. Baik, terima kasih ya kak atas waktunya sudah menemani saya berbincang-bincang atau wawancara dikit.